Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dr. Insinyur Laili Ilman Widuri SP sebagai salah satu dosen di PS S2 Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Jember. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen, yaitu dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT. Saya menjadi salah satu dosen pengampu mata kuliah Ekofisiologi Tanaman dengan kode PNA 1613 dengan bobot SKS yakni 2 SKS. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran lulusan yakni CPL 1, mahasiswa mampu menganalisis konsep teoritis dan prinsip di bidang agronomi, tanaman pangan, dan hortikultura secara umum dan khusus. Kemudian CPL 04 yakni mahasiswa mampu menunjukkan prinsip-prinsip budidaya bidang agronomi, tanaman pangan, dan hortikultura secara umum dan khusus. Dan CPL 06 yakni mahasiswa mampu mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan di bidang agronomi, tanaman pangan, dan hortikultura untuk menyelesaikan permasalahan pertanian berkelanjutan. Capaian pembelajaran mata kuliah Ekofisiologi Tanaman terdiri dari 3 CPMK. CPMK pertama yakni menguasai konsep teoritis terhadap proses interaksi suatu tanaman dengan lingkungan hidupnya serta memahami mekanisme fisiologi dasar yang terjadi pada tanaman yang berada pada kondisi lingkungan tercekam. Kemudian CPMK yang kedua yakni mahasiswa menguasai konsep jenis-jenis cekaman biotik seperti produksi senyawa alelopat di tanaman, interaksi hama dan mikroorganisme baik yang menguntungkan dan merugikan bagi tanaman agar dapat diaplikasikan dalam pengembangan pengetahuan pertanian. Kemudian CPMK yang ketiga yakni mahasiswa mampu menganalisis permasalahan yang terjadi di lingkungan dan mengembangkan kerangka alternatif solusi pemecahan masalah secara teoritis dan sistematis. Pada CPMK 1 terdiri dari 4 sub CPMK. Yang pertama, menjelaskan dampak dan mekanisme adaptasi tanaman terhadap cekaman air dan dapat menjelaskan alternatif teknik budidaya tanaman pada kondisi cekaman melalui CASE method. Kemudian yang kedua, menjelaskan dampak dan mekanisme adaptasi serta dapat merumuskan gagasan tentang strategi mengurangi dampak stres tanaman budidaya tanaman terhadap cekaman suhu dan cekaman pH melalui penugasan CASE method. Kemudian yang ketiga, yakni menjelaskan dampak dan mekanisme adaptasi tanaman terhadap cekaman pH dan dapat menjelaskan strategi remediasi lahan dengan logam berat melalui project base. Keempat, menjelaskan dampak dan mekanisme adaptasi tanaman terhadap cekaman intensitas cahaya rendah dan dapat menjelaskan strategi budidaya tanaman dengan kondisi intensitas cahaya rendah melalui CASE method. Pada CPMK 2 terdiri dari 2 sub CPMK. Yang pertama, menjelaskan kemampuan tanaman dalam bertahan pada cekaman biotik dari mikroorganisme melalui kuis, dan kedua, menjelaskan peranan mikoriza dan rhizobia terhadap pertumbuhan tanaman, cekaman hama, dan senyawa alelopat melalui CASE method. Pada CPMK 3 terdiri dari 1 sub CPMK, yakni menganalisis pemecahan masalah pada lahan suboptimal berdasarkan perspektif fisiologi dalam pengembangan tanaman adaptif melalui CASE method. Metode penilaian yang digunakan pada mata kuliah Ekofisiologi Tanaman terdiri dari yang pertama adalah CASE method dalam bentuk lembar kerja mahasiswa atau LKM, dan yang kedua ada project base atau penilaian hasil proyek dalam bentuk rencana tugas mahasiswa atau RTM, dan yang ketiga dalam bentuk kuis, dan keempat adalah UAS. Dalam pembelajaran, mahasiswa dapat memanfaatkan sistem informasi akademik atau disingkat SIAKAT di Universitas Jember.
Sedangkan untuk pembelajaran, sistem informasi yang digunakan untuk melihat capaian pembelajaran yakni SIPALU, dan untuk penjaminan mutu pembelajaran menggunakan SIJAMU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Oke, ketemu lagi ya dengan saya Laili Maniduri di mata kuliah Ekofisiologi Tanaman dengan kode mata kuliah PNA 1613. Oke, sesuai dengan di rencana pembelajaran semester, saat ini kita di pertemuan kedua akan membahas terkait materi mekanisme adaptasi tanaman terhadap cekaman air. Sebelumnya sudah membaca semua kan ya rencana pembelajaran semester yang sudah dibagikan? Oke, baik. Jadi saya ingin mengulang kembali ya apa yang ingin kita pelajari selama satu semester di mata kuliah Ekofisiologi Tanaman. Untuk capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan ada 3 CPL, CPL 01, CPL 04, dan CPL 06, di mana harapannya di mata kuliah ini mahasiswa itu bisa menganalisis konsep dan teori dan prinsip di bidang agronomi, tanaman pangan, dan hortikultura. Kemudian yang kedua, harapannya adik-adik nanti setelah menempuh mata kuliah bisa menunjukkan prinsip-prinsip budidaya di bidang agronomi dan tanaman pangan, khususnya tanaman pangan dan hortikultura. Kemudian juga mahasiswa mampu mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan di bidang agronomi, tanaman pangan, dan hortikultura untuk menyelesaikan permasalahan pertanian. Ya. Nah, apa capaian pembelajaran mata kuliah yang adik-adik akan pelajari di sini? Yang pertama adalah adik-adik diharapkan bisa menguasai konsep dan teori, terutama terkait proses interaksi tanaman terhadap lingkungan hidupnya. Kemudian yang kedua, CPMK-nya adalah mahasiswa bisa menguasai konsep jenis-jenis cekaman biotik. Jadi tidak hanya menguasai cekaman abiotik, tetapi juga bagaimana konsep tanaman berada pada kondisi cekaman biotik. Ya. Kemudian di CPMK 3 adik-adik akan diharapkan mampu menganalisis permasalahan yang terjadi di lingkungan sehingga bisa merangkum atau mencari alternatif solusi yang bisa dijadikan sebagai pemecahan masalah baik itu secara teoritis dan juga sistematis. Seperti kita ketahui bersama adik-adik, kita di bidang pertanian berkutatnya dengan tanaman, ya kan? Tanaman layaknya makhluk hidup, dia berkembang biak, bernapas, dan tumbuh. Nah, ketika pada kondisi normal tanaman ya dia bisa berkembang biak dengan baik. Tapi melihat kondisi saat ini, iklim yang berubah tidak menentu, bahkan tahun ini kita diwanti-wanti ya akan ada El Nino, gelombang besar El Nino, gitu ya. Jadi cekaman lingkungan karena terkait global warming dan juga perubahan lingkungan yang ekstrim ini mengancam kondisi tanaman atau tanaman budidaya yang ada di bidang pertanian. Oleh sebab itu kita mempelajari kira-kira bagaimana respon tanaman itu pada kondisi yang saat ini iklimnya tidak menentu, apalagi global warming. Kita tahu sendiri adik-adik bahwa tanaman ini adalah makhluk hidup yang tidak bisa bergerak. Seperti manusia, ketika ada kondisi lingkungan stres, dia akan bisa berpindah tempat. Tapi tumbuhan dia berdiam tempat di situ. Lantas, bagaimana dia bisa bertahan pada kondisi lingkungan yang tidak ideal atau tidak optimal? Mari kita diskusikan adik-adik. Oke, tadi kita sudah membahas ya kondisi stres terhadap lingkungan seperti apa. Kira-kira ada yang tahu tidak? Apa yang dimaksud dengan stres? Kondisi lingkungan yang stres itu seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Dari perkenalkan saya dari Kak itu berdasarkan yang saya pahami itu stres lingkungan merupakan suatu kondisi di mana lingkungan itu tidak dapat mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal yang mengakibatkan pertumbuhan lingkungan hasil itu menjadi tinggi. Oke, bagus sekali ya. Jadi sudah cukup menggambarkan ya kondisi stres seperti apa. Nah, sekarang pertanyaan
lingkungan itu menyebabkan tanaman itu menjadi terhambat pertumbuhan. Kondisi lingkungan yang seperti apa? Penyebabnya apa? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan. Berdasarkan yang saya lihat, jadi lingkungan stres ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor abiotik seperti kekeringan dan juga salinitas. Kemudian ada biotik yang juga disebabkan oleh organisme pembuat tanaman seperti bakteri dan juga jamur. Oke, ya, sudah cukup menggambarkan ya. Baik, jadi saya setuju dengan yang disampaikan oleh Roy tadi. Yang menyebabkan stres pada lingkungan pertumbuhan tanaman itu terdiri dari dua macam ya, dua kategori. Ada stres biotik dan ada stres abiotik. Pada kondisi lingkungan yang tidak mendukung atau faktor lingkungan dinamakan stres abiotik, mulai dari kekeringan, salinitas, tergenang ya, logam berat, suhu tinggi, suhu rendah, cahaya ya, dan lain-lain. Sedangkan yang biotik disebabkan karena adanya gangguan dari organisme lain, seperti adanya hama, penyakit baik dari golongan bakteri, fungi ya, kemudian dari virus dan juga herbivor. Herbivor ini adalah organisme besar ya, yang dia bisa memakan tanaman sebagai produsen. Ini juga bisa menyebabkan kondisi stres abiotik, misalnya ulat ya, kemudian yang lain-lain. Oke, baik adik-adik, untuk mempermudah penjelasan di materi kita hari ini, saya membawa tanaman contoh untuk bisa memudahkan pembelajaran kita. Oke. Nah, karena kita membicarakan kondisi stres, saya membawa contoh tanaman yang menunjukkan gejala. Bisa kita lihat ya di sini. Kondisi tanamannya bagaimana? Layu. Kalau kita buka media tanamnya juga sangat kering sekali ya. Artinya saat ini tanaman ini sedang mengalami kondisi kama seperti yang kita bahas sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita bahas apa sih sebenarnya yang terjadi pada tanaman ini ketika mengalami kondisi stres. Yang jelas kita bisa lihat ada di sini ya. Bagaimana kondisi daunnya? Layu, kemudian lemas gitu ya. Artinya tanaman ini atau daun ini mengalami kehilangan turgor. Kondisi airnya menurun sehingga turgornya hilang, menyebabkan tanamannya layu ya. Kemudian karena penurunan turgor, luas daun juga akhirnya mengalami penurunan. Bahkan pada kondisi yang ekstrim, kekeringan menyebabkan beberapa daun itu menggulung atau menutup atau bahkan bisa mengalami kerontokan. Betul apa tidak? Sering melihat ya. Nah, itu akhirnya menyebabkan itu. Demikian juga pengguguran daun. Nih buktinya, salah satunya. Gugur ya daunnya ya. Jadi karena pengguguran daun ini terjadi juga karena adanya penuaan atau senesens pada jaringan, sehingga menyebabkan jaringannya, sel-selnya mati, akhirnya mati, kemudian gugur ya daunnya ya. Seperti kita bisa lihat pada kondisi ini. Nah, kemudian juga ada pada beberapa tanaman juga mengalami klorosis. Artinya klorofilnya terdegradasi sehingga warnanya tidak lagi hijau, tetapi berubah menjadi kekuningan ya, kekuningan bahkan kecoklatan. Nah, untuk tanaman-tanaman tertentu yang tahan terhadap kondisi kekeringan, dia punya mekanisme ya. Dia bertahannya tidak di atasnya tetapi di bagian perakaran. Nah, mungkin pertemuan berikutnya ya kita bisa bongkar perakarannya untuk melihat kondisi tanaman-tanaman tertentu itu apakah melakukan kemajuan akar atau tidak ya. Bisa dipahami dari sini? Bisa. Oke. Ini semua adalah gejala fisik adik-adik. Ya, kita bisa amati. Tetapi dalam materi ekofisiologi, apakah gejala tersebut itu merupakan respon pertama? Mari kita bahas. Ini adalah hasil penelitian ya yang saya lakukan bersama tim pada tahun 2017, meneliti tanaman cabai pada kondisi kekeringan. Kita bisa lihat daun yang awalnya segar kemudian berubah menjadi layu, itu adalah dikarenakan tanaman merespon secara fisiologi ya terhadap ketersediaan
ketersediaan air pada kondisi cekaman stres kekeringan. Di sini penelitian yang saya lakukan adalah melakukan stres kekeringan pada tanaman cabai. Kita bisa melihat ini adalah pola laju penambahan luas daun pada cabai yang mengalami stres kekeringan. Mulai dari fase 1 dan fase 2 kita bisa melihat terjadi penurunan ya. Penurunan, trennya mengalami penurunan ketika tanaman itu dilakukan stres hingga pada periode 12 hari. Nah, kita bisa lihat kondisi daun turgor bentuknya seperti ini ya. Tetapi ketika di stres kekeringan tadi panjang dan lebarnya itu bisa menyusut dikarenakan daun kehilangan turgornya ya, sehingga akhirnya luas daunnya akhirnya menurun. Demikian juga dengan nilai total luas daun. Total luas area ya dari daun yang dihitung semuanya kita bisa lihat dibandingkan dengan kontrol, perlakuan 12 hari menunjukkan penurunan total leaf area atau total luas daun yang signifikan ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa ini merupakan respon tanaman. Tetapi apakah ini merupakan respon pertama ketika tanaman itu menghadapi stres? Ada yang bisa menjawab? Ya apa tidak? Tidak. Ya, baik. Kita bisa melihat sebenarnya gejala morfologi dan anatomi ya yang berubah ketika tanaman berada pada kondisi stres merupakan proses yang sangat panjang sebelum akhirnya menunjukkan tanaman memiliki gejala layu seperti ini. Kita bisa melihat adik-adik di sini bahwa tanaman mengalami integrated mechanism atau mekanisme yang sangat kompleks untuk bisa menunjukkan gejala seperti yang kita lihat di depan ini. Apa yang terjadi? Yang pertama, tanaman akan mengalami fase sensing atau penerimaan respon terhadap kondisi stres. Ya, tanaman akan menerima respon, kemudian akan direspon mengalami proses signal transduction ya, kemudian akan ditanggapi dan diproses melalui gen expression programming sehingga sampai ke fase restitution fase, dan kemudian ketika tanaman itu memiliki ketahanan dia akan masuk ke fase adaptif. Tetapi untuk tanaman-tanaman yang tidak memiliki gen ketahanan dia akan merespon dengan menunjukkan gejala sensitif atau mengalami penurunan produksi, mengalami perubahan pertumbuhan, dan itu adalah serangkaian proses yang terjadi sebelum terbentuknya perubahan morfologi maupun dalam anatomi. Kira-kira dari sini bisa dipahami adik-adik? Baik, saya lanjutkan. Nah, ini adalah respon fisiologi yang terjadi ketika tanaman sudah menerima sinyal bahwa menghadapi kondisi bahaya atau stres, kekeringan begitu. Kita bisa melihat di sini dari total leaf area ya dihubungkan dengan laju fotosintesis ya. Laju fotosintesis tanaman-tanaman yang mengalami kondisi stres tentunya menurun ya. Kita bisa lihat ya kondisi tanaman di sini ya, laju fotosintesisnya itu menurun dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang pada kondisi yang normal. Ini membuktikan bahwa proses metabolisme yang terjadi ini terganggu disebabkan karena respon yang diterima tanaman tadi pada kondisi stres menyebabkan metabolisme terganggu yang akhirnya terjadinya kegagalan dalam proses akumulasi biomasa, kegagalan dalam proses pembelahan sel yang digunakan untuk pertumbuhan tanaman ya. Demikian juga dengan laju fotosintesis dan laju total berat kering ya, total biomasa. Hasil fotosintesis kan dibentuk dalam bentuk total biomasa ya, total dry matter. Ini juga mengalami penurunan pada kondisi yang stres. Oke. Sekarang kita akan bandingkan ya tanaman yang normal dengan tanaman yang tercekam secara abiotik. Ya. Apa dampaknya terhadap pertumbuhan?
gitu ya, dan juga produksi. Kita tahu bahwa tanaman-tanaman yang normal dia memiliki kemampuan secara potensinya, sesuai dengan potensinya untuk melakukan pembelahan sel, mengaktifkan gen-gen yang baik untuk pertumbuhan tanaman ya, untuk mengaktifkan sel-sel pembelahan sel sehingga menghasilkan hasil yang tinggi. Sedangkan ketika tanaman mengalami stres abiotik, tanaman ini ya akan mengaktifkan mekanisme ya yang untuk pertahanan diri mereka, mekanisme pertahanan. Nah, yang mekanisme itu akhirnya bisa menghambat ya pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Akhirnya dampaknya adalah kalau kita membicarakan produksi, pasti ada yield loss atau penurunan dari produksi itu sendiri. Nah, sekarang kita akan belajar kira-kira bagaimana sih sebenarnya atau bagaimana prosesnya stres abiotik itu bisa menghambat pertumbuhan dan hasil dari tanaman. Ya, bagaimana kita bisa belajarnya? Kita akan coba melakukan diskusi ya di kelas ini dalam bentuk group class discussion. Kita belajar case study dari jurnal yang sudah ada untuk kita mendiskusikan permasalahan yang terkait dengan performa tanaman dalam menghadapi kondisi stres. Oke. Nah, sekarang yang kita bisa, adik-adik bisa membuka MMP-nya ya di sistem, silakan adik-adik masing-masing. Untuk bahan diskusinya sudah saya unggah di MMP di pertemuan kedua dan bisa di-download, kemudian kita diskusikan bersama. Setelah itu nanti adik-adik perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan tugasnya di depan kelas. Oke, siap? Siap. Oke, silakan. Oke, adik-adik sudah dibuka semua di MMP-nya? Sudah muncul ya? Ini kebal kerjanya? Oke, silakan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Nanti salah satu perwakilan maju untuk presentasi. Oke, saya beri waktu 10 menit untuk mendiskusikan dengan kelompok. Silakan. Itu berarti ini untuk tabel. Iya. Oke adik-adik, sudah selesai ya waktu diskusinya. Sekarang saatnya kita presentasi. Oke, siapa yang ingin maju untuk presentasi? Kelompok 2. Oke, silakan. Oke, baik teman-teman sekalian. Kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana case di sini adalah ada dua kondisi tanaman. Yang pertama, tanaman dalam kondisi normal dan tanaman dalam kondisi tercekam. Tadi kita sudah jelaskan bagaimana respon tanaman terhadap cekaman pada kondisi tanaman normal dan kondisi tanaman tercekam. Nah, pada saat masa generatifnya, di sini ketika tanaman normal merespon adanya suhu tinggi, maka polinasi pada saat pembuahan fertil yang mereka dapatkan adalah fertil yang normal dengan warna coklat pekat, yang mana hal ini akan berpengaruh pada masa polinasinya, proses pembuahan dari tanaman tersebut. Ketika fertilnya bagus, polennya. Ketika polennya bagus, maka yang akan terjadi pembuahan yang membuahi nanti akan mengalami germinasi yang sukses, fertilization. Beda halnya ketika pada saat dalam kondisi tanaman tercekam. Pada kondisi tanaman tercekam, kekeringan intensitas cahaya tinggi menyebabkan kondisi kekeringan yang mengakibatkan sterilisasi pada polen tersebut. Maka ketika polen sudah mengalami sterilisasi, maka serbuk sari yang dihasilkan itu merupakan serbuk sari yang abnormal. Sehingga ketika masa polinasi, pembuahan pada buahnya, pembuahan akan gagal. Makanya pada kedua
studi kasus tersebut akan memiliki perbedaan pada jumlah buahnya. Bisa jadi kalau pada tanaman jagung, tanaman kondisi normal, maka biji yang dihasilkan itu sangat seragam, tidak ada yang berongga. Sedangkan untuk tanaman yang tercekam, biasanya biji-biji yang dihasilkan dalam tongkol itu banyak yang berongga. Itu yang akan membedakan pada tanaman kondisi normal dan kondisi tercekam. Oke, beri tepuk tangan. Oke, terima kasih Eko, bisa kembali ke tempat. Bagaimana yang lain? Sepakat apa yang disampaikan? Oke, terima kasih. Baik adik-adik sekalian, tadi kita sudah belajar bersama dari teori, kemudian kita sudah berdiskusi, begitu ya. Kemudian sesi berikutnya adalah penugasan adik-adik. Ini untuk penugasan minggu depan ya. Silakan adik-adik bisa membuka di MMP masing-masing ya. Kemudian mendownload penugasannya dan juga mengerjakan secara berkelompok untuk penguatan teori dari referensi-referensi yang sudah kami share, dan juga bisa adik-adik mengakses referensi jurnal-jurnal yang terkini ya. Bisa diakses di Google Scholar maupun di Scopus maupun di Sinta. Salah satu referensi yang bisa adik-adik pelajari untuk mengerjakan tugas yaitu ada buku ya, Traditional Ecology, dan ini ada jurnal juga yang cukup update ya dari MDPI, dari Springer ya. Jadi adik-adik bisa akses untuk memperkaya pengerjaan tugas adik-adik supaya bisa mendapatkan materi atau bisa kalian merangkum materi secara baik, ditambahkan dan didukung dengan referensi buku dan juga referensi jurnal-jurnal ilmiah terupdate. Begitu ya adik-adik ya. Silakan diakses dan dikumpulkan tugasnya di MMP juga. Baik, sampai ketemu minggu depan. Semoga bermanfaat ya. Dan terakhir sebelum kita tutup adik-adik, saya ingin menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini bahwa cekaman yang terjadi itu adalah suatu proses yang melibatkan macam-macam pathway yang kompleks adik-adik. Jadi yang kita lihat tanaman mengalami kondisi keringan seperti ini itu adalah bukan suatu hal yang instan, tapi sudah melalui proses pathway yang panjang, mulai dari respon, kemudian sinyali, kemudian mulai dari pengkodean gen expression, kemudian proses fisiologi yang terdistraction atau terganggu begitu ya, sehingga akhirnya menghasilkan perubahan morfologi dan akhirnya akan berdampak di akhirnya pada proses produksinya. Ya adik-adik, itu yang harapannya adik-adik bisa pahami, dan penugasan yang diberikan itu bisa memperkaya wawasan adik-adik untuk mendalami mata kuliah ekofisiologi tanaman di pertemuan kedua ini. Baik, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian gambaran terkait kegiatan proses pembelajaran saya. Saya Laili Ilman Widuri, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.